PPATK dalam rilisnya meminta masyarakat lebih bijak berdonasi. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan ada indikasi dugaan penyelewengan penggunaan dana yang diterima masyarakat dan pihak lain yang didonasikan atau disumbangkan ke ACT. Ada beberapa transaksi yang patut diduga terkait dengan kegiatan-kegiatan yang melanggar peraturan perundangan. Seperti apa saudara temuan PPATK terkait dengan dugaan adanya penyelewengan dana organisasi ACT Aksi Cepat Tanggap? Telah terhubung melalui telepon Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Ivan Yustiavandana. Pak Ketua, Pak Kepala, selamat sore menjelang malam. Sore Mas Aiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ditemukan PPATK terkait dengan dugaan pelanggaran? Betul ada dugaan pelanggaran arah aliran uang dari donasi ACT? Ya, kita mengindikasikan demikian ya. Artinya kita kan melakukan follow the money dan menemukan transaksi itu dipakai untuk banyak variasi bentukan gitu ya, Mas Aiman. Ya. Pertama misalnya ya tadi untuk gaji misalnya, kemudian untuk sumbangan kemaslahatan umat misalnya, lalu ada indikasi kebutuhan-kebutuhan pribadi ya, lalu ada indikasi sumbangan ke entitas keluar, kebencanaan dan segala macam begitu, Mas. Iya, kalau gaji mereka sebutkan 13,7%. Apakah itu wajar atau tidak? Ya begini, kalau harusnya kan sebuah kegiatan itu sebesar mungkin menghasilkan sebuah revenue yang kemudian tidak memotong sumbangan yang diberikan kepada orang, gitu ya. Sumbangan itu kan misalnya diinvestasikan lalu kemudian mendapatkan hasil, nah hasilnya itu dipakai buat operasional gitu ya. Artinya bukan Mas sumbang 1 juta kemudian dipotong 200.000 untuk gaji orang, itu harusnya gitu. Tapi ini menarik. Jadi ada regulasinya Pak Ivan, Pak Kepala, bahwa tidak boleh, ada regulasinya kah? Bahwa tidak boleh mengambil uang donasi. Jadi kalau uang donasi untuk operasional yang ya harus dalam tanda kutip ya, harus diinvestasikan, harus diberdayakan sehingga memunculkan sebuah keuntungan, nanti dari keuntungan itu baru digunakan untuk operasional. Tapi dari donasinya sendiri dari umat atau dari masyarakat tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi. Nah, itulah yang ditemukan oleh PPATK bahwa pemanfaatan dana sumbangan itu tidak sepenuhnya untuk kepentingan sumbangan gitu kan. Misalnya kebutuhan membangun masjid 1 juta, dapat sumbangan 1 juta, tapi kan kemudian yang masuk berapa gitu kan, butuh operasional berapa ratus ribu sehingga menjadi masjidnya cuma sekian ratus ribu gitu kan. Nah itulah yang terdeteksi di PPATK. Selain itu juga memang transaksinya kan luar biasa masif, luar biasa banyak, besar. Sejak 2014 yang dipantau oleh PPATK itu. Oke, jadi ada indikasi pelanggaran bahwa menggunakan uang donasi yang seharusnya dilarang? Bukan seharusnya dilarang. Ini dari sisi dari sisi ini aja lah, kewajaran dari kelolaan dana sumbangan. Menyumbang 1 juta itu untuk keperluan bencana lah, 1 juta kan. Ternyata tidak semuanya masuk kan ya, bagaimana gitu kan. Iya. Ini satu hal tadi ya, ada ketidakwajaran karena menggunakan dana donasi. Yang kedua saya ingin tanyakan, adakah ketidaksinkronan antara dana masuk dengan dana yang disalurkan untuk sumbangan? Jadi misalnya ACT mendapatkan katakanlah 1 juta, tapi yang disalurkan untuk fakir miskin, untuk rumah ibadah dan lain sebagainya tidak sampai 1 juta. Misalnya seperti itu. Adakah indikasi seperti itu? Indikasi sumbangan ya, bahkan kita PPATK tidak dalam kapasitas memahami berapa kebutuhan beberapa kebutuhan yang harus disumbang misalnya. Membangun masjid itu berapa, PPATK tidak bisa sampai sananya kan. Jadi tidak ada dihitungan di PPATK kebutuhan berapa. Tapi PPATK menemukan memang beberapa aliran dana ke beberapa kegiatan yang sifatnya kemaslahatan umat, itu juga angkanya kan besar-besar. Lalu kemudian kepentingan pribadi itu juga angkanya juga besar-besar. Lalu kemudian kan ke luar negeri itu juga angkanya juga besar-besar gitu kan. Itu Mas. Jadi belum ada indikasi pelanggaran hukum, Anda mengatakan seperti itu, baru seputar ketidakwajaran.
kita sudah menduga ada indikasi awal peruntukan ditujukan bagi entitas yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Oke. Atau kemudian ada unsur penggelapan. Oke. Atau kemudian ya. Ini saya tertarik nih Pak Kepala. Adanya dugaan, saya katakan dugaan yang ditemukan oleh PPATK, unsur penggelapan. Maksudnya? Ya, penggelapan kan bisa dugaan PPATK kan ada dana-dana yang ditransaksikan ke rekening pribadi, pembina dan segala macam gitu ya. Oh, oke. Oh, itu bisa jadi masuk ke pidana penggelapan. Iya. Dana publik digelapkan untuk kepentingan pribadi. Tapi ini tidak spesifik bicara ACT ya. Ini kan modus begini kan memang sangat umum terjadi di modus-modus aktivitas penghimpunan dana seperti ini ya. Baik itu ditujukan untuk kepentingan misalnya bantuan atau kepentingan investasi dan segala macam gitu ya. Nah, ini sih modus-modus yang umum ya. Tapi bahwa di ACT saya harus tegaskan lagi nih, kalau walaupun di ACT ditemukan indikasi seperti itu, adanya indikasi penggelapan, pidana penggelapan karena uang donasi digunakan untuk kepentingan pribadi. Iya, kita melihat ada aliran itu. Oke. Apakah kemudian juga ada aliran dana yang melanggar undang-undang yang lain, misalnya ke lembaga-lembaga yang terlarang? Ya, itu sudah kita serahkan datanya ke penegak hukum ya. Artinya ada dugaan seperti itu, sudah kita serahkan kepada penegak hukum, dan itu kan Mas Aiman kan perlu pembuktian lebih jauh kan. Nggak bisa serta-merta nggak bisa serta-merta kita lakukan kesimpulan hanya melihat transaksinya kan. Oke. Ada jumlah angkanya mungkin dugaan, tentu masih dugaan ya, dan nanti masih perlu penyelidikan lagi dari pihak mungkin Densus, mungkin BNPT dan lain sebagainya. Tapi ada angka yang mungkin Anda bisa sampaikan Pak Kepala terkait dengan dugaan itu? Ini di luar penggelapan ya, di luar dugaan pidana penggelapan. Iya. Ya itu miliar 11. Enggak, kita tidak bicara semua, kita duga menyimpang ya, Mas. Belasan miliar ya, Anda sempat sebutkan tadi. Iya, dana yang kita pantau itu belasan miliar. Oke, kalau untuk penggelapan tadi, dugaan sekali lagi terkait dengan pidana penggelapan yang ditemukan oleh PPATK dari kasus ACT ini berapa miliar? Saya tidak bisa ungkapkan di sini ya. Masih dalam perkembangan terus, Mas. Masih dalam proses pengembangan dan angkanya berkembang terus kan. Oke. Dan kita koordinasi terus sama penegak hukum. Baik, kalau dihitung misalnya per bulan 250 juta untuk posisi paling tinggi, lalu kemudian posisi paling rendah 50 juta, ini untuk hanya bos-bosnya saja, untuk 4 orang ini atau beberapa mungkin ya. Berlangsung selama 7 tahun, tentu ini bicara soal puluhan miliar, betul demikian? Iya, karena kan memang perolehan sumbangan juga kan angka yang besar. Kan? Perolehan sumbangan incoming-nya saja kan besar. Kan? Betul, hampir setengah triliun ya, betul ya Pak Kepala ya? Setengah triliun per tahun. Exactnya saya tidak terlalu ini ya. Pokoknya ya udah pasti besar. Contohnya misalnya saya bisa kasih gambar saja ya, misalnya 1 tahun saja itu kan ya memang belasan miliar kan di dalam waktu yang singkat kita bisa ada bahkan puluhan miliar. Baik, pertemuan majalah Tempo mengatakan bahwa 500 miliar rupiah lebih, artinya setengah triliun yang didapat per tahun. Tentu ini menjadi sebuah penyelidikan yang baru yang dilakukan oleh pihak penegak hukum. Apakah ada unsur pidana atau tidak, termasuk juga data yang digunakan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Terima kasih Pak Kepala PPATK, Pak Ivan Yustia Vandana. Selamat malam, terima kasih, sehat selalu.